dalam rangka menyikapi penyebaran wabah COVID-19 atau virus corona di Kabupaten Surian, pemerintah Kabupaten Surian dengan sigap mensinergikan seluruh OPD terkait untuk antisipasi penyebaran virus corona yang telah masuk ke Indonesia dan telah menyebar ke beberapa daerah di Nusantara. Bupati Surian telah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk mempersiapkan apa saja yang diperlukan demi mencegah masuknya virus corona di Kabupaten Surian. Sebagaimana pengakuan Dinas Kesehatan Kabupaten Surian, Mahdi Niansyah, saat dikonfirmasi tentang isu penyebaran virus corona. Selain itu, Mahdi Niansyah menyampaikan bahwa dalam hasil rapat Sekda yang melibatkan seluruh kepala SOPD untuk menyikapi Perda Gubernur Kalimantan Tengah dan menyimpulkan tentang antisipasi COVID-19, Dinas Kesehatan Kabupaten Surian harus segera melakukan persiapan-persiapan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan kondisi di daerah masing-masing. Dinas Kesehatan Kabupaten Surian telah menyebarkan surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati Surian untuk disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat dan sekolah di Kabupaten Surian. Isi surat edaran tersebut secara umum terkait dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun di puskesmas yang ada di Kabupaten Surian harus siap siaga. Disampaikan Mahdi Niansyah, Dinas Kesehatan Kabupaten Surian telah siap menerjunkan satuan petugasnya untuk melaksanakan perannya masing-masing, serta menginformasikan kepada masyarakat agar waspada dan berhati-hati, serta mencari tahu apa yang mesti dilakukan agar tidak tertular COVID-19 atau virus corona. Kepala Dinas Kesehatan Mahdi Niansyah berharap kepada masyarakat yang sudah mengerti dan memahami tata cara upaya pencegahan terpaparnya virus corona, agar menyampaikan kepada masyarakat lainnya yang belum memahami. Selain menyampaikan surat edaran ke berbagai lapisan masyarakat, langkah lain yang diambil oleh pemerintah daerah adalah kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Diskoperindak Kabupaten Surian untuk melakukan survei barang logistik yang ada di pasar dan toko untuk memeriksa barang yang sudah kadaluarsa yang bisa membahayakan konsumen. Selain itu, kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Surian untuk mengantisipasi pintu masuk virus corona, baik jalur transportasi seperti bandara, pelabuhan, dan agen travel atau terminal yang akan ditempatkan satuan petugas kesehatan maupun jalur laut yang akan diperketat oleh Dinas Perhubungan untuk bisa masuknya kapal-kapal asing maupun lokal ke wilayah Kabupaten Surian dengan dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anak buah kapal. Mahdi Niansyah mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak hanya fokus dengan COVID-19 saja, namun harus waspada dengan penyakit yang sering muncul di saat musim penghujan, terutama demam berdarah. Karena pihaknya juga dihimbau oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengantisipasi demam berdarah yang tidak kalah mematikan, seperti halnya teror COVID-19. Terima kasih. Kemarin sudah didapatkan oleh Pak Sekda dengan mengundang seluruh kepala OPD mendiskusikan tentang apa yang harus kita lakukan dengan kondisi saat ini terkait dengan COVID-19, kemudian juga menyikapi edaran Bapak Gubernur Kalimantan Tengah agar melakukan persiapan sesuai dengan petunjuk pelaksana dan kondisi di daerah masing-masing. Nah, hari ini baru rampung kita membuat surat edaran ke seluruh lapisan masyarakat, seluruh kecamatan. Kemudian juga pihak Dignas juga membuat surat edaran ke seluruh sekolah untuk diliburkan, yang mana surat-surat tersebut semuanya ditandatangani oleh kepala daerah. Tentu saja ini menyikapi kejadian ini agar kita waspada dan hati-hati. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk tidak tertular, yang mana edaran itu nanti menginformasikan kepada seluruh masyarakat apa yang harus dilakukan. Nah, tentu saja terkait dengan kejadian yang bisa menular, yang bisa mematikan itu, akan tetapi
isi surat edaran itu secara umum terkait dengan pelayanan kesehatan, yang mana kami di seluruh fasilitas pelayanan baik puskesmas maupun rumah sakit sudah bersiap siaga. Rumah sakit Pembuang Hulu misalnya, mereka sudah punya ruang isolasi dan alat pelindung diri untuk petugas. Begitu juga dengan rumah sakit Kuala Pembuang. Nah, tinggal puskesmas, kalau ada pasien yang berasal dari puskesmas juga harus memiliki alat pelindung diri dan petunjuk pelaksana penanganan kasus-kasus yang dicurigai COVID-19 itu. Sehingga nanti puskesmas merujuk ke rumah sakit terdekat atau puskesmas bisa merujuk langsung ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi, yaitu Rumah Sakit Dori Silvanus di Palangkaraya, Rumah Sakit Murjani, Dr. Murjani di Sampit, dan Rumah Sakit Imanuddin di Pangkalambun. Nah, ketiga rumah sakit ini sekarang sudah siap dengan segala peralatan dan tenaga kalau memang ada kasus-kasus COVID-19 yang terjadi pada masyarakat kita. Nah, untuk Kabupaten Seruyan, besok mungkin sudah surat edaran itu sudah kita sampaikan. Kemudian juga ada petugas-petugas kita yang sesuai dengan pembagian tugas yang telah dibuat atas hasil rapat itu. Satuan petugas itu satgas kita yang nanti melaksanakan perannya masing-masing. Nah, pada saat ini paling tidak kita berharap pada masyarakat yang sudah mengerti dan memahami tata cara dan upaya pencegahan, tolong disampaikan kepada masyarakat lainnya agar mereka juga mengerti dan memahami dan tidak tertular oleh COVID-19 atau virus corona yang mematikan ini. Nah, dalam waktu singkat juga Dinas Perindakop juga akan melakukan survei pasar untuk memantau sejauh mana persediaan logistik yang ada di masyarakat kita di pasar, di toko-toko pedagang. Sekaligus juga bersamaan dengan orang Dinas Kesehatan untuk mengecek persiapan sebelum menjelang puasa terhadap makanan minuman yang dijual bebas agar tidak ada barang yang expire yang dibeli oleh masyarakat yang justru bisa membahayakan, di sisi lain bisa keracun dan lain sebagainya. Bagaimana dengan jalur transportasi? Jalur transportasi yang hasil rapat kemarin di bandara, besok kita akan melakukan sterilisasi penyemprotan di bandara, kemudian juga petugas kesehatan akan ditempatkan di bandara, disiagakan di sana. Mudah-mudahan dalam waktu singkat juga kita sudah mendapatkan alat pengukur suhu tubuh yang kita gunakan untuk mendeteksi orang-orang yang mungkin kita anggap mencurigai ke arah itu. Juga dengan perhubungan kita akan koordinasi juga ke kapal-kapal asing yang mungkin ada bersandar di wilayah kita dengan orang-orangnya yang anak buah kapalnya. Akan tetapi tidak hanya kapal asing saja, kapal lokal pun, karena kapal lokal kita juga mobilisasinya tinggi ke Pulau Jawa, baik ke Semarang maupun Surabaya, yang membawa barang untuk kebutuhan itu perlu juga nanti kita lakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap ABK-nya, sehingga kalau memang ada tidak sempat terjadi penyebaran meluas. Harapan kita demikian. Oke, selanjutnya masalah antisipasi masalah WDB, di mana pada saat merebaknya corona di
bulan-bulan ini kita tentu saja jangan terlena terhadap penyakit lain yang sering muncul pada musim hujan, terutama demam berdarah. Kami juga diinformasikan, diingatkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengantisipasi itu. Justru itu juga adalah penyakit yang mematikan. Besar harapan kita masyarakat tetap saja melakukan pola hidup bersih dan sehat PHBS dan gerakan masyarakat hidup sehat agar terhindar dari penyakit demam berdarah maupun corona itu sendiri. Nah, pada saat musim penghujan ini himbauan kita juga kepada seluruh masyarakat bahwa kalau ada warga kita yang anak-anak kita panas tanpa sebab, secepatnya dibawa ke fasilitas pelayanan atau ke petugas kesehatan yang terdekat untuk diperiksakan. Karena demam berdarah ini juga penyakit menular yang bisa menularkan kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Terus langkah yang diambil apa sejauh ini? Kami dari pihak pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, perpanjangan tangan kami adalah puskesmas yang memiliki wilayah kerja masing-masing, sudah menyampaikan informasi kepada masyarakat berupa penyuluhan langsung maupun tidak langsung. Dan tidak langsung kita menyampaikan informasi baik spanduk, baleho ataupun leaflet kepada masyarakat di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Kemudian juga yang langsung puskesmas melakukan kegiatan penyuluhan pada saat mereka melakukan kegiatan di masyarakat. Akan tetapi pada saat ini kita tidak diperbolehkan lagi mengumpulkan massa untuk melakukan penyuluhan. Kita khawatir penularan terhadap corona itu bisa terjadi. Jadi walaupun ada pengumpulan tapi sifatnya yang emergensi sekali dengan ketentuan dan tata laksana yang sudah ditetapkan untuk mencegah terjadinya kontak antar manusia satu sama lainnya untuk menghindari penularan itu. Nah, himbauan kami sekali lagi kepada masyarakat, pertama kebersihan lingkungan, apa yang telah kita sampaikan selama ini 3M+ itu wajib dilaksanakan. Karena kalau tanpa dukungan dan tanpa dilaksanakan oleh masyarakat, kami yakin program apapun yang dilaksanakan oleh pemerintah itu tidak akan maksimal hasilnya. Dan yang pasti merasakan dampaknya adalah masyarakat. Nah, mari kita bersama-sama gotong royong secara rutin memeriksakan diri. Kalau ada kita yang merasa kurang sehat atau keluarga kita yang merasa kurang sehat. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan, bahwa melalui Dinas Kesehatan Bapak Bupati sudah menganggarkan pembiayaan untuk jam kesda, yaitu untuk kepesertaan BPJS yang ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Seruyan yang saat ini sudah mencapai 98% penduduk kita. Artinya masih ada sekitar 2% masyarakat kita yang belum memiliki atau belum menjadi anggota BPJS. Nah, bagi mereka yang pada saat ini belum memiliki, kami himbau untuk bersabar sementara. Tapi kalau memang keadaannya emergensi harus dirawat di rumah sakit, datang saja ke rumah sakit, karena akan dilayani oleh rumah sakit dan kemudian kartu BPJS dalam 1x24 jam bisa selesai diproses. Karena apa? Anggaran yang diberikan diperkirakan belum mencukupi, tapi akan kita tambah di perubahan anggaran tadi. Itulah kenapa kami tidak menyarankan untuk dibuat secepatnya walaupun mereka belum sakit, karena mengingat anggaran kita yang terbatas itu tadi. Tapi bagi yang sifatnya emergensi, kita akan tetap layani, kita tetap akan proses. Karena sampai saat ini kekurangan anggaran itu cukup banyak. Yang dari target yang ada aja sudah kelebihan atau kita
kelebihan masyarakat kita itu kurang lebih 2.182 peserta, artinya kurang lebih 1 miliar sudah nombok gitu. Tapi pemerintah tidak berdiam diri, tetap saja melakukan upaya-upaya dengan menyatakan bahwa setiap masyarakat yang dalam keadaan emergensi mau melahirkan atau sakit yang di rumah sakit tidak perlu khawatir, datang saja, kami akan memberikan pelayanan sesuai dengan sumber daya yang ada. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Serian, Tim Liputan Info Serian melaporkan.